21 hal yang harus kalian tahu sebelum beli Tecno Camon 40. Pertama, UI-nya unik banget. Ini gue belum pernah ketemu di handphone manapun, terutama yang di 2 jutaan. Sebenarnya enggak sih, yang lebih dari 2 jutaan juga nggak pernah. Biasanya kalau kita pertama kali nyalain handphone, itu UI-nya semua kebaca. Sama aja menurut gue. Tapi beda banget sama di handphone. Jadi dia tuh kayak model-model game gitu. Menurut gue UI-nya sih asik banget, fresh. Dan gue seneng sih, proper sih menurut gue. Walaupun pas masuk ke menu awalnya sih kurang lebih sama aja ya, nggak terlalu banyak perbedaan juga. Yang kedua, ini fitur flash snap. Menurut gue ini fitur andalan nih handphone gitu ya. Gue nggak tahu ya, ada nggak handphone yang punya fitur ini juga sebelumnya, terutama di harga 2 jutaan ya. Karena nggak cuma sekedar punya, tapi dipikirin banget. Berasa ini jadi highlight utamanya dan berhasil memukau banyak orang. Waktu gue coba pun, gue impressed banget sebenarnya. Jadi cara pakai flash snap-nya ini tuh kita tinggal klik-klik aja. Intinya kita bisa ngefoto objek yang cukup cepat. Gue cobain ini di jalan kemarin ya. Jadi motor lalu lalang, mobil lalu lalang, gue foto aja cepet gitu ya, cepet. Bahkan yang bikin menarik adalah tidak ada yang blur sama sekali. Gila sih coy. Ini kalian bisa lihat juga ya, hasilnya tuh tajam banget. Waktu di zoom, ini tuh bener-bener clear. Kayak itu motor lagi diem, itu mobil lagi diem gitu. Kalau misalnya buat foto olahraga, atau misalnya yang pergerakannya cepet, pakai handphone ini tuh aman pak. Gue gak tahu ya, kalau misalnya mungkin di low light, pasti ada sedikit blur. Cuma kalau di outdoor atau cahaya terang gini sih super duper aman. Yang ketiga, handphone ini tuh punya dedicated button di bagian samping. Posisinya persis banget seperti iPhone, action button ya. Dan menariknya juga karena di sini dikasih aksen warna yang berbeda dan menurut gua cakep jadinya. Kalau kita lihat secara detail juga, ini tuh ada teksturnya bergerigi gitu. Enak aja sih dipegangnya, jadi lebih keset dan mungkin bisa lebih akurat waktu pencet. Ini tuh ada 2 fungsi ya. Bisa kita hold sama bisa kita tap 2 kali. Kalau kita klik 2 kali, dia akan langsung masuk ke flash snap yang tadi kita sempat bahas itu. Jadi misalnya kita lagi di jalan, pengen cepet-cepet, ya udah tinggal tap 2 kali, kita bisa langsung foto dengan cepet. Anyway, tombol ini juga kita bisa pakai buat foto. Nah, kalau misalnya kita hold, ini tuh bisa masuk ke Google Assistant mereka, bukan Google Assistant sih, pokoknya asistennya mereka. Itu namanya Ella, yang which is gue tuh jarang pakai. Jadi gue nggak akan terlalu bahas ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah pencetannya bisa diganti? Bisa, tapi cuman yang 2 kali tap doang. Itu pun belum bisa semua aplikasi ya, fungsinya masih terbatas banget menurut gua. Cuman masih bisa diganti kok. Nomor 4, dari segi desain HP-nya yang menurut gua unik banget. Karena kalau misalnya gua ngelihat handphone ini berasa ya nggak tahu ya, nggak ada yang punya style yang sama aja. Kalau misalnya kalian pakai, gue langsung tahu itu pasti Camon 40. Karena banyak handphone sekarang tuh yang mirip inilah, mirip itulah. Entah buat di mata gue, handphone ini berbeda aja. Plus dari segi warnanya cukup ikonik. Kalau dari segi bahan memang pastinya ini masih menggunakan plastik, tapi untungnya dia gak gampang kena sidik jari di bagian belakang. Tipis juga gue bisa ngelihatnya, walaupun di bagian sampingnya ini tuh rada glossy ya. Jadi kalau misalnya kena, ini justru gampang kena sidik jari nih di bagian samping. Buat bobotnya juga enteng ya, kagak berat sama sekali bahkan ini. Enak dipegangnya karena memang di bagian samping-sampingnya ini tuh gak terlalu tajam. Jadi nyaman gitu. Lanjut nomor 5, di dalam sini gyroscope-nya sudah hardware. Gyroscope itu pasti berbicara 2 hal. Yang pertama always, dan yang pastinya gyro untuk kita gerak-gerakin buat main game gitu lah ya. Nah, always-nya ini tuh menurut gue cukup enak gitu ya, cukup rapi, nggak terlalu yang patah-patah juga kalau misalnya ada pergerakannya cepat. Tapi gue ngeliat di beberapa hasil orang dan emang hasil dari kamera ini waktu ngevideo ini ya, gue pakai always-nya kok berasa kalau di Premiere itu ada yang namanya kayak warp stabilizer gitu. Jadi kayak ada kayak jiggly-jigglynya gitu. Mungkin kalau pergerakannya kenceng kayak gitu kali ya. Ya menurut gue rada kurang di situ aja sih. Lanjut nomor 6, lensa ultrawide masih ada. Karena beberapa kali gue ngebahas handphone ya di 21 hal 20 hal ini, beberapa handphone tuh sudah menghilangkan ultrawide. Mungkin itu untuk mengganti dengan dengan fitur-fitur lainnya lagi lah gitu. Memang gue bisa katakan gitu ya, handphone ini tuh terkhusus untuk kalian yang cari kamera. Jadi fitur kamera di sini tuh lengkap pol pak. Makanya dari segi ultrawide juga masih ada. Walaupun kalian nggak bisa bandingin ya sama hasil mainnya. Karena menurut gue jauh banget. Yang main tuh cakep pak. Emang sih gue bisa bilang cakepnya juga dibantu sama AI. Tapi AI-nya juga rapih gitu. Karena banyak juga AI-nya nggak terlalu berasa atau jadi ya normal-normal aja. Ya gue bisa bilang banget kalau ini handphone emang handphone kamera terbaik di harga 2 jutaan. Nih ya, kalau dari segi video juga not bad. Dia udah bisa support sampai 2K 30 fps. Ya walaupun belum 4K masih gak masalah lah. Untuk zoom ya tele, ya ini bisa sampai 15 kali. Karena biasanya kalau yang setahu gue nih, kalau yang
ultrawide masih ada, ya normal sih 10 kalian gitu ya. Kalau yang ultrawide nggak ada biasanya sampai 20 kali. Nah ini 15, rada tengah-tengah memang. Cuma kalau zoom video cuma bisa sampai 10 kali. Ada yang menarik juga nih, kalau misalnya kita nge-take video, dia tuh waktu pindahin lensa itu smooth. Tapi memang kalau dari wide ke main kamera juga nggak terlalu smooth. Tapi iPhone juga kayak gitu coy. Jadi gue sangat wajarkan. Nomor 7, prosesornya udah menggunakan Helio G100. Ini gue bisa katakan prosesor yang sangat-sangat aman untuk harganya. Memang ini bukan buat kalian yang cari gaming hardcore atau gimana. Cuman tetap bisa kok dipakai buat gaming. Kemarin nih gue tes untuk Antutunya. Nih kalian bisa lihat hasilnya. Dan ini untuk hasil Geekbench-nya. Biar afdol kita langsung cobain aja beberapa game ya. Kayak Mobile Legends. Di sini gue coba main Genshin Impact juga. Sama penentuan yang terakhir tuh Karak Street. Oh iya, di sini juga udah ada game turbo ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen naikin performance, itu bisa. Lanjut ke nomor 8. Ini menurut gue juga gokil karena handphone ini tuh masuk fitur AI-nya banyak banget. Yang pertama itu tadi ya, asistennya mereka, Ella. Walaupun gue tidak akan membahas yang gimana banget. Cuma memang kalau kalian gak suka Ella ini, ya bukan gak suka Ella, maksudnya gak suka sama asisten yang ini, kalian bisa ganti ke Google Assistant. Dia ada beberapa fitur ya, ada Call Assistant, terus ada juga fitur dimana bisa bikin waktu kita teleponan tuh suara kita tetap clear walaupun berisik gitu. Nah caranya tuh kita tinggal ke phone gitu ya, terus ke setting di bagian belakang, pencet Call Noise Suppression. Nah di situ ada yang tulisannya clear calling. Kita nyalain clear callingnya, terus kita disuruh ngerekam kita ngomong selama 25 sampai 30 detik kalau nggak salah. Jadi dia pengen ngebaca aja gitu ya karakter suara kita gimana. Ya udah, habis tuh nyala fiturnya. Di sini udah bisa circle to search juga. Menurut ini fitur yang sangat membantu juga. Terus selanjutnya tuh dari segi kamera ya kayak AI Eraser yang menurut gua cukup oke. Untuk hasilnya cukup bagus di sini. Terus selanjutnya AI Extender, tapi menurut gua untuk hasilnya rada kurang oke ya. Maksudnya banyak yang nggak tahu jadi jelek aja gitu waktu di extend. Ada AI Note juga, jadi kita bisa gambar-gambar di sini terus jadi sebuah foto. Ya lumayan lah ya buat orang-orang yang nggak bisa gambar terus pengen memvisualisasikan sesuatu bisa dipakai. Lanjut ke nomor 9, kita bahas dari segi layar. Layarnya di sini udah pakai AMOLED, menurut gue tajam banget ya, ngelihat dari menunya pun kelihatan ya icon-iconnya tuh ya memang udah tajam gitu, gambarnya enak. Mungkin buat gue pribadi gitu ya, layar AMOLED tuh jadi salah satu standar juga. Soalnya kalau handphone bagus, kenceng, tapi layarnya jelek, kurang nyaman aja dilihatnya. Apa mungkin kita udah terbiasa aja gitu ngelihat layar yang AMOLED terus ngelihat yang rada di bawah, apalagi resolusi yang 720, sangat jauh sekali ya. Buat bahan kacanya ini tuh pakai yang namanya Panda King Glass ya. Memang di bawahnya Gorilla Glass karena mungkin Panda ada di bawahnya Gorilla. Gua nggak tahu ya konsepnya gimana, tapi tetap kuat. Cuman lebih kuat si Gorilla ya, Gorilla Glass 3 itu. Always on display-nya ada, tapi seperti biasa ini cuma 10 detik, jadi tidak bisa selamanya. Kayaknya memang belum pernah ada deh yang gue nemu handphone 2 jutaan bisa always on display gitu. Tapi mungkin yang menjadi sedikit kekurangan walaupun gak berasa banget, ini tuh belum support HDR ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di Netflix ini nih, udah wideband L1 tapi di paling bawahnya HDR ya masih belum ada. Harusnya gak terlalu berasa yang gimana kok. Kalau lihat dari resolusi YouTube ini maksimal di 1440p. Lanjut di nomor 10, ini udah 120 Hz untuk refresh rate-nya. Cuman yang jadi permasalahan, ini aplikasi apa aja nih yang support dan yang tidak support. Tapi sebelum itu gue pengen komen dulu. Jadi kan biasanya kan gue show refresh rate ya untuk tahu kira-kira dia dapat berapa. Cuma uniknya adalah ini tuh ikonnya kecil sekali saudara-saudara. Yang biasa cukup gede tapi ini tuh kecil banget. Jadi kalau buat ngeliat tuh oke, harus deket-deket ya. Untuk YouTube juga dapat di 120, mantap. Tapi buat TikTok itu cuma dapat di 60 Hz. Dan untuk main Subway Surf juga di 60 Hz. Gue cari settingannya gak nemu ya. Jadi ya udah, berarti memang supportnya segitu aja. Lanjut nomor 11. Untuk IP ratingnya menurutku cukup lumayan tinggi karena dia udah pakai IP66. Jadi ketahanan debunya udah mantap. Plus untuk air juga udah mantap. Walaupun setahu gue ini belum bisa kalian masukin ke dalam air, cuman ketahanannya udah lebih kuat lah daripada kayak IP64 atau 65 gitu. Hujan deras mungkin bisa ini. Nomor 12, baterainya 5200 mAh. Cukup nanggung, entah kenapa handphone sekarang tuh banyak banget yang bikin baterainya nanggung. Gue kagak ngerti konsepnya gimana gitu ya. Pengen berasa kayak, ya baterai gue kan lebih gede daripada lu gitu. Mungkin kali dapet itu. Cuman yang menarik, nih handphone tuh kagak berat cuy. Enteng, tipis, tapi 5200. Nah, cakep kan tuh. Kalau misalnya untuk penggunaan normal sehari-hari sih, ya gak perlu ngecas. Paling maksimal sekali ya. Nomor 13,
gua gak tahu ini kekurangan atau kelebihan buat kalian. Bukan kelebihan juga sih. Maksudnya ini kekurangan atau bukan intinya gitu. Yaitu networknya yang masih belum 5G alias 4G. Gak dikatakan 4G banget sih, karena yang bikin lucu adalah waktu gue masukin SIM card di sini, tulisannya itu 4.5G ya, 4,5G gitu intinya. Yang artinya itu di atasnya 4G. Ya menurut gue lumayan lah. Dari segi koneksi juga waktu itu gue sempet tes 4G dan 4,5G itu beda-bedanya lumayan, walaupun nggak jauh-jauh banget kayak ke 5G ya. Nomor 4, untuk speaker seperti biasa ya, pastinya udah stereo speaker. Kalau handphone 2 jutaan masih mono speaker, waduh, berarti handphonenya ada yang dia lebihkan banget gitu dari aspek lain gitu. Kalau nggak sih pelit amat rasanya. Karena itu udah jadi standar yang ya seharusnya begitu lah sekarang. Udah Dolby Vision juga, jadi kita bisa ganti-ganti preset kalau misalnya kalian mau. Dan menurut gue dari segi speakernya itu enak. Lanjut ke 15, walaupun ini bukan keluarga Xiaomi, tapi dia tetap punya IR remote guys. Kayak bisa buat nyalain, matiin TV, aman, tidak perlu cari-cari remote lagi. Nah, gue pengen tahu juga dong, apakah dari kalian ini yang punya handphone ada IR remote itu kepake apa enggak? Karena entah kenapa ya banyak handphone yang pakai ini sebenarnya kepake atau enggak gue juga nggak ngerti sih. Nomor 16, ini udah bisa bypass charging. Walaupun sebenarnya ini handphone bukan handphone gaming, tapi udah bisa bypass charging. Nah, sedangkan ada beberapa handphone yang secara spek lebih tinggi tapi gak bisa bypass charging. Sayang aja kadang-kadang gitu ya. Walaupun gue nggak terlalu yakin bypass chargingnya akan sangat kepake di sini, kecuali memang kalian gamers banget gitu ya, mainnya sampai berjam-jam gitu kan. Tapi ini jadi salah satu fitur tambahan yang menguntungkan lah intinya. 17, di sini tidak ada headphone jack. Ya, buat gue pribadi sangat tidak apa-apa karena memang gue udah terbiasanya menggunakan headset maksudnya TWS. Kecuali kalau gue di laptop lah, di laptop masih sering gue pakai colokan gitu karena nggak mau delay. Tapi kalau untuk dengerin lagu dan segala macam, better TWS jauh lebih enak gitu. 18, tidak ada iklan ya karena memang ini bukan dari Xiaomi ya, berbeda ya, beda keluarga ini. Walaupun sama-sama Cina juga kayaknya. Tapi dari segi iklan tidak ada. Dan menurut gue bloatware-nya juga sedikit banget. Itu jadi salah satu kelebihan sih. Nomor 19, dayanya udah 45 watt. Waktu itu gue sempat charging test juga nih ya. Dari 20% ke 100%. Itu makan waktu sekitar 1 jam 5 menit. Ya tapi segitulah kurang lebih. Nomor 20, tenang aja karena handphone ini udah ada NFC. Jadi kalau misalnya kalian pengen isi flash sudah bisa. Dan yang terakhir, update-annya mantep banget pak. Karena update Android-nya itu tuh bisa sampai 3 kali coy. Yang artinya, bentar, gue lupa sekarang itu dia Android berapa ya? Android 15, sekarang udah Android 15, berarti sampai Android 18. Karena banyak yang mulanya itu Android 14. Jadi menurut gue ini udah mantap banget dari segi softwarenya. Lu bisa pakai ini berarti sekitar mungkin 3-4 tahun ke depan masih aman. Dan dapat 5 tahun security update. Sebegitu aja ya hal-hal yang bisa gue bagiin soal si Tecno Camon 40 ini. Kalau kalian punya pendapat lain, punya hal-hal lain, boleh juga bantu tulis di kolom komen. Kalau kalian suka sama konsep kayak gini, boleh banget di like ya guys ya. Karena like-nya rada dikit nih gue lihat-lihat nih. Kalau misalnya pengen nungguin juga channel ini ngupload lagi, boleh banget di subscribe. Dan boleh juga dibagiin ke teman-teman kalian yang lagi nyari handphone atau mungkin lagi galau nih pengen beli handphone ini. Aduh oke nggak ya pertimbangannya apa? Mungkin video ini bisa jadi bahan pertimbangan yang baik. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.